warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Muhammadiyah 1 Depok, Ibu Restu Milda SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan yang saya banggakan anak-anakku di SMP Muhammadiyah 1 Depok. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan rezekinya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di pagi yang cerah ini. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita suri tauladan yang begitu sempurna sehingga kita dapat jelas membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan Ibu menyampaikan sedikit tentang akhlakul karimah di dalam konsep agama Islam. Apakah anak-anak di sini ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Nah, menurut bahasa, akhlak itu adalah tabiat, kebiasaan, atau perangai. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah yang biasa disebut dengan akhlak terpuji. Kemudian yang kedua adalah akhlak masmumah yang disebut dengan akhlak tercela. Akhlakul karimah tentunya akhlak yang terpuji, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW berada di atas budi pekerti yang agung. Kita dapat menyimpulkan dari firman Allah bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan kita, maka akan selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seseorang. Mari coba kita pikirkan dan renungkan sejenak. Apabila ada orang terdekat kita yang memiliki tabiat suka mabuk-mabukan, berjudi, serta perilaku yang meresahkan masyarakat lainnya, tentu orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di mata masyarakat. Tidak hanya itu, bisa jadi banyak orang yang mengejeknya. Bahkan ada yang tidak mau peduli lagi. Contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika ingin dihargai seseorang, maka kita harus menghargai diri sendiri dan menjaga akhlak kita. Ternyata tidak hanya di dunia saja hukuman bagi yang melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang ada. Di akhirat pun juga akan ada balasannya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada Abu Daud, yang berbunyi bahwa tidak ada yang lebih berat di timbangan amal daripada budi pekerti yang terpuji. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bukan dalam pergaulan atau di masyarakat saja, kepada orang tua pun kita harus berakhlak baik. Mari mulai sekarang kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga akhlakul karimah kepada semua orang. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita lihat pada era modern ini, hal yang paling mendasar yaitu pendidikan. Pendidikan moral amat dibutuhkan di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Etika dan moral selayaknya diterapkan sejak dini untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Beberapa contoh yang tidak asing bagi kita, tidak sedikit para intelektual yang pintar namun tidak dibarengi dengan moral dan akhlak yang baik. Korupsi sudah tidak asing lagi dan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang terkena kasus asusila di negara kita ini. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang muncul akibat kurang dibarengi dengan pendidikan moral yang baik ketika di bangku sekolah. Dalam hal ini, guru merupakan sosok yang diharap mampu dapat memberikan pengajaran akhlak dan moral kepada muridnya dengan penuh kesabaran. Akhlak mulia merupakan sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Dalam sejarah kehidupan, telah dibuktikan seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dapat mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seorang pemimpin yang bobrok akhlaknya dapat dipastikan bahwa dalam kepemimpinannya, ia akan menerapkan cara-cara yang dapat menimbulkan keributan serta kegaduhan di tengah-tengah masyarakatnya. Hal ini tentunya dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa akhlak merupakan suatu hal yang teramat penting untuk digunakan sebagai fondasi dalam segala aspek. Baik anak-anakku semua, menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita.
Kembangkan moral, semangat, dan tekadkan untuk terus melangkah, menggenggam impian. Gapailah kesuksesan untuk orang-orang di sekeliling kita yang begitu menaruh harapan besar terhadap diri kita masing-masing. Wujudkan segala apa yang kita inginkan dengan segala apa yang kita miliki, salah satunya dengan akhlakul karimah sebagai yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat khilaf dan salah dalam tutur kata atau dalam sikap, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah lah tempat kita kembali dan memohon ampunan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.